Perempuan yang sangat tough dan juga sangat kuat ya. Bener nih, perempuan luar biasa ya. Tahun lalu gue juga sempat baca di internet gitu kan, beliau melakukan perjalanan itu Jakarta-Bali. Jakarta-Bali Jakarta-Bali. Dan tahun ini baru banget ya. Baru banget melakukan perjalanan dari titik nol Sabang. Nangro Aceh Darussalam menuju Jakarta. Naik motor dengan desain rakitan khusus gitu kan. Kurang kerjaan banget ya Mbak. Gimana ceritanya? Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, mungkin bisa diceritakan dulu Mbak awal mulanya Mbak Sri Lestari. Karena kan kalau di sini di usia 23 tahun ya baru mengalami kecelakaan itu dan menderita paraplegia. Itu bisa diceritakan ya. Oke. Nama saya Sri Lestari. Saat ini saya staf di UCP Roda untuk Kemanusiaan Yogyakarta sebagai pekerja sosial yang kami fokus pelayanan kursi roda dari usia anak sampai dewasa. Dan saya menjadi paraplegia 18 tahun yang lalu ketika usia saya 23 tahun karena kecelakaan saat membonceng sepeda motor. Dan tujuan saya melakukan perjalanan ini adalah untuk motivasi teman-teman, khususnya paraplegia yang masih tinggal di rumah, masih belum bisa mandiri. Saya ingin membagi semangat saya, memicu semangat mereka supaya juga punya mimpi, dan mudah-mudahan mereka juga bisa seperti saya, bisa mandiri, aktif, dan juga sehat. Oke. Mengenai kecelakaan itu gimana, bisa diceritain? Kecelakaan itu saya sebagai penumpangnya, saya yang di belakang. Menurut yang melihat, karena waktu itu saya sudah langsung pingsan lama. Saat di tikungan itu dari lawan arah ada truk. Terus katanya yang nyetir motor itu mau menghindari truk, dibantinglah ke kiri. Tapi ternyata di kiri itu ada sungai. Saya ngelompatin yang nyetir, terus koprol. Jadi ada tiga ruas tulang belakang saya yang hancur waktu itu. Tapi waktu itu proses agak lama juga, saya dioperasi. Saat ini saya masih pakai platina karena saya pakai platina seumur hidup. Tapi yang menyebabkan lumpuhnya itu karena saraf tulang belakangnya putus. Jadi saat ini dari ulu hati, dari beberapa tulang rusuk dari bawah ini sudah nggak terasa sampai sekarang. Mau dipotong sama mau duduk di paku itu nggak terasa. Mbak Sri mengalami yang namanya kayaknya lowest point dalam hidup gitu kan? Terus bagaimana cara melalui semua itu gitu? Cara melalui waktu itu ketika saya tahu, kan dokter tidak memberitahu langsung ya, mungkin karena etika kedokteran supaya saya nggak drop itu. Tapi ketika saya tahu bahwa saya lumpuh itu, saya langsung ingat pelajaran SD waktu itu. Sederhananya bapak guru itu mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu tertulis di buku besar, tapi pakai bahasa Jawa itu. Terus saya langsung ingat, saya paham itu, mengerti. Kalau memang saya lumpuh seperti ini, nggak terasa sama sekali, kesempatan yang hilang dalam hidup saya hanya kesempatan punya anak dan punya suami. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Dari situ saya mencari info bagaimana caranya. Istilahnya saya pun duduk pun harus berlatih waktu itu. Untuk pindah dari kursi roda pun harus berlatih. Saya sebelum tahu ilmu itu sudah cukup lama juga. Saya semua dilayani orang tua, khususnya ibu, semua melakukan apapun di tempat tidur. Itu cukup lama juga. Dan yang sangat merubah hidup saya kan dengan adanya motor modifikasi ini. Dari yang saya hampir 10 tahun hanya di rumah karena memang nggak ada akses. Misalnya saya harus pergi, harus nyewa mobil, itu nggak mungkin bagi kami, terlalu berat untuk nyewa mobil. Kadang hanya diangkat dari sepeda motor biasa, dari kursi roda diangkat ke sepeda motor, tapi kaki saya harus ditali di footstep. Karena kaki saya kan kena knalpot atau kena jeruji nggak terasa. Jadi hanya untuk keamanan ditali di sana. Tapi nanti diangkat-angkat ataupun saya hanya stay di motor itu, misalnya diajak jalan adik saya. Terus tapi dengan adanya motor itu saya langsung mewujudkan mimpi-mimpi saya yang akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan. Apa yang ingin disampaikan buat You Lovers yang mengalami hal yang sama? Untuk teman-teman yang sama, tetap semangat, jangan putus asa, yakin bahwa ada jalan keluarnya, tapi tetap fokus bahwa untuk bisa mandiri dulu di rumah. Mandiri untuk kegiatan sehari-hari itu. Tadi Mbak Sri bilang bahwa kaum disabel itu belum diperhatikan di negara Indonesia gitu. Kalaupun diperhatikan, implementasinya masih belum. Kira-kira yang menyebabkan implementasinya masih belum itu apa?
sudah ada perhatian, memang masih sangat kurang. Mungkin karena kurang koordinasinya berbagai lini untuk memecahkan masalahnya itu, atau belum semua melibatkan penyandang disabilitas, tapi juga mungkin ada juga anggarannya. Tapi mungkin ada lagi kalau saya bergantinya mutasi itu sering bergantinya pejabat itu loh yang tidak konsisten pada program. Complicated berarti ya? Sangat complicated. Sangat complicated. Oke, jadi kalau misalnya Jokowi memilih Mbak Sri sebagai menteri gitu kan, kira-kira menteri apa yang cocok buat Mbak Sri? Kira-kira kalau ditawarin gitu. Ini ada kursi kosong nih menteri nih. Menteri apa? Menteri penyandang disabilitas ya. UFM 94,7